Saudara, puncak musim hujan akan terjadi bersamaan dengan puncak fenomena La Nina yang diperkirakan akan terjadi pada bulan Desember dan Januari mendatang. Bagaimana fenomena La Nina bisa menyebabkan anomali cuaca dan apa saja potensi bencana yang bisa ditimbulkan? Sudah bergabung bersama kita secara daring Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Pak Fahri Rajab. Selamat pagi, Pak Fahri. Ya, selamat pagi Mbak. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, bisa gambarkan dulu kepada kami, Pak. Jadi La Nina itu seperti apa dan dampaknya bisa seperti apa, Pak Fahri, secara umum? Ya, pertama kami sampaikan bahwa La Nina bukan badai, gitu ya. Oke. La Nina adalah fenomena atmosfer yang sifatnya global, yaitu adanya penurunan suhu muka laut di Samudra Pasifik. Nah, karena suhu muka laut di sana turun, maka akan ada penambahan massa udara yang basah di Indonesia. Jadi udara yang akan massa udara yang ada di Indonesia saat ini itu sifatnya basah, banyak uap airnya, sehingga pertumbuhan awan akan lebih banyak. Nah, dampak dari La Nina ini adalah potensi peningkatan curah hujan yang akan turun di wilayah Indonesia. Dari catatan kami, dari La Nina sebelumnya, itu memang tercatat ada penambahan curah hujan antara 20 hingga 40%. Nah, bukan tidak mungkin La Nina tahun ini juga akan terjadi peningkatan curah hujan. Nah, biasanya ketika sudah La Nina selesai akan datang juga El Nino. Bisa Anda ceritakan, Pak Fahri, gambarkan seperti apa siklusnya? Ya, normalnya seperti itu, tapi tidak selalu ya. Ada tahun-tahun yang memang setelah La Nina tidak El Nino. Nah, La Nina ini juga punya intensitas. Ada yang lemah, menengah, ada yang kuat. Itu ditandai dengan indeks anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik tadi. Nah, dari pengukuran terakhir kami di akhir bulan September itu indeksnya minus 0,9. Artinya La Nina dalam skala moderat. Itu di akhir September. Nah, kita masih ada musim hujan kan baru mulai nih, gitu ya. Jadi masih tetap perlu menjadi kewaspadaan kita. Oke, dari prediksi BMKG juga ini kali ini La Nina-nya akan diikuti dengan El Nino juga atau seperti apa? Potensinya ada, cuma kami masih terus memantau gitu ya, masih terus memantau karena kan indikasinya nanti suhu muka laut di Samudra Pasifik sana nanti, gitu ya. Betulkah, itu yang akan kita pantau. Betulkah bahwa La Nina ini, sederhananya adalah berarti curah hujannya akan semakin tinggi, sementara El Nino itu berarti kemaraunya yang semakin panjang? Betul, jadi sederhananya kalau La Nina membawa banyak air, kalau El Nino bikin kering, gitu ya, di Indonesia. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Jadi La Nina tahun ini berpotensi menambah jumlah curah hujan yang akan turun di Indonesia. Ya, La Nina tahun ini berarti moderat, artinya sedang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya atau dibandingkan tahun sebelumnya seperti apa? Tahun 2016 kalau tidak salah terakhir ya, Pak Fahri. Iya, kita ada juga La Nina yang kuat, yaitu ya di tahun 2002 pernah itu La Nina kuat. Tahun ini sifatnya moderat. Di 2016 itu juga La Nina menengah hingga rendah. Kami akan coba tampilkan grafis ini terkait dengan prediksi dari BMKG sendiri terkait dengan La Nina. Boleh Anda mungkin gambarkan dan deskripsikan kepada kami. Ada perbedaan warna di sini kita lihat. Apa maknanya, Pak Fahri? Mungkin dari yang warna oranye dulu, ini apa maknanya? Ya, ini adalah menunjukkan suhu muka laut ya dalam periode 10 harian atau dasarian. Ini di dasarian pertama bulan Oktober 2020. Kita lihat yang mulai dari orange hingga merah itu artinya suhu muka lautnya hangat. Kalau suhu muka laut hangat, maka akan banyak terjadi penguapan. Jadi uap airnya banyak ini di Indonesia. Kita lihat ada yang kuning, orange, itu artinya uap airnya, potensi penambahan uap airnya banyak, yang artinya pula potensi pertumbuhan awan hujannya juga semakin tinggi. Tapi kita Indonesia warnanya hitam, itu apa artinya? Oh, hitam itu pulaunya, Mbak. Oke, berarti warna oranye itu di sekitar Indonesia itu adalah berarti curah hujan yang akan semakin tinggi itu ya? Iya, ya, warna itu menunjukkan suhu muka laut. Kalau warnanya merah orange artinya penguapannya tinggi, yang berarti potensi pertumbuhan awan juga tinggi. Yang biru warna artinya apa? Ya, yang biru itu adalah suhu muka laut yang rendah di bawah nol. Kita lihat di Samudra Pasifik ada kotak-kotak 3 itu ya. Itu kan ada yang biru tua, biru muda, dan itu rata-rata di bawah nol minus semua nilainya. Artinya memang
suhu muka laut di Samudra Pasifik sana sedang mendingin. Oke, sudah langsung dilanjut ke gambar berikutnya. Ini apa maknanya, Pak Fahri? Ya, kalau ini dampaknya ya, dampak terhadap La Nina. Jadi kalau biru memang curah hujannya tinggi gitu ya. Jadi Sumatera memang relatif tidak terlalu terdampak dibanding wilayah lain. Tapi memang curah hujannya pun sudah tinggi gitu kan. Tanpa La Nina juga sudah tinggi di Sumatera sana. Berarti warna biru itu artinya curah hujannya tinggi? Betul, betul. Lalu warna hijau, Normal. lalu ada oranye dan kuning? Ya, itu jumlah curah hujan normal dalam 1 bulan. Kalau biru itu udah di atas 400 mm dalam 1 bulan. Oke, berarti Sumatera yang paling terdampak curah hujan tinggi berarti kemungkinannya, Pak ya? Ya, tapi dampak La Ninanya justru di Sumatera tidak terlalu. Oke. Kalau ada slide berikutnya mungkin bisa disampaikan. Oke, bisa ke gambar atau grafis berikutnya? Ya, yang ini. Nah ini, ya, nah ini juga yang hijau-hijau ini justru penambahan curah hujan karena adanya La Nina. Ini daerah-daerah inilah yang Yang warna hijau? betul. Oke. Betul. Sementara yang warna oranye adalah dampak memang musim hujan? Iya, betul. Oke, berarti Papua termasuk daerah yang tidak terdampak La Nina sama sekali ya, Pak ya? Iya, ini pengukuran kami. Tapi kan tiap 10 hari akan kami update lagi. Sementara memang ini Mbak, jadi yang perlu diwaspadai adalah Jawa, Bali, NTB, NTT, sebagian Kalimantan, Sulawesi, Maluku. Namun Papua dan Sumatera memang tidak terlalu tambak, tapi memang curah hujannya pun sudah tinggi gitu loh Mbak. Oke. Tetap menjadi kewaspadaan juga. Pak, bisa diceritakan bahwa diprediksi La Nina ini juga bisa berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi. Apa saja dampaknya bencana hidrometeorologi ini? Ya, karena dampak dari La Nina ini adalah potensi penambahan curah hujan, maka kita juga perlu waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi akibat dari penambahan curah hujan ini, yaitu banjir, banjir bandang, longsor. Ini yang perlu kita waspadai 3 fenomena ini, terutama memang di daerah-daerah yang sudah rawan banjir, banjir bandang, longsor. Nah ini yang perlu kita waspadai. Sudah adakah datanya dari BMKG wilayah-wilayah yang paling rawan terhadap bencana hidrometeorologi ini, Pak Fahri? Iya, BMKG memberikan informasi potensi curah hujannya, Mbak. Perakiraan curah hujannya. Oke. Kemudian teman-teman baik itu pusat maupun daerah seperti BNPB, BPBD, gitu ya, pemerintah daerah kan memiliki sudah ada peta daerah-daerah rawan bencana di wilayah masing-masing. Nah itu di overlay maka akan menghasilkan daerah tingkat resikonya itu seperti apa. Berarti sudah terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun juga pihak-pihak terkait lain ya? Ya tentu Mbak, kami semua pihak kami berkoordinasi baik itu instansi pemerintah, pusat dan daerah maupun dengan masyarakat langsung kami juga diseminasikan informasi ke kami. Ya. Untuk berbagai sektor ya seperti tadi arahan Pak Presiden ya kan ada sektor-sektor yang memang kita tingkatkan kewaspadaan. Betul. Kami juga tampilkan ini adalah grafis prediksi curah hujan per hari ini, betul ya Pak Fahri ya? Ini Mbak, citra satelit warna hijau-hijau ini menunjukkan konsentrasi awan. Ini tiap 10 menit kami update. Oke, saat ini situasinya seperti apa yang digambarkan oleh grafis ini Pak? Ya, ini adalah citra satelit jam 7.30 WIB. Ada konsentrasi awan di Kalimantan bagian selatan, memanjang ke selatan sampai ke Laut Jawa. Kemudian di Sumatera bagian utara ya, di Aceh, Sumatera Utara ada potensi awan. Kemudian di Maluku juga ada pertumbuhan awan. Kalau warna hijau, awan masih tipis-tipis ya, tapi kalau udah kuning, orange itu udah awan tebal dan hujan. Prediksi dari BMKG sendiri kan La Nina ini akan terjadi pada Desember nanti. Itu kira-kira berapa lama fenomena ini akan terjadi? Kalau terjadinya saat ini sudah terjadi, Mbak. Oke, berarti dari bulan Oktober ini sudah terjadi fenomena La Nina ini? Sudah. Okay. Indikasinya kan tadi penurunan suhu muka laut di Pasifik ya. Betul. Pada akhir September kami mengindikasikan indeksnya minus 0,9. Ya. Itu sudah melebihi dari batas yaitu minus 0,5. Artinya El Nino sudah ada, sudah terjadi. Oke, berarti puncaknya yang Desember? Betul, kita perkirakan puncaknya antara Desember Januari. Nah itu kan berbarengan dengan puncak musim hujan juga. Ya.
Nah, itu yang perlu menjadi kewaspadaan. Ada nggak sih Pak Fahri dampak positifnya dari fenomena La Nina ini? Betul. Nah, ini kita perlu melihat dua sisi ya. Sisi kewaspadaan terhadap dampak bencana, tapi juga kita bisa melihat dari sisi kemanfaatan, yaitu penambahan curah hujan ini kan tentu bisa kita manfaatkan ya. Misalnya saat ini sudah banyak masyarakat yang melakukan kampanye menabung air, gitu ya. Saya melihat ada baik itu masyarakat maupun industri sudah mulai melakukan menyimpan air nih untuk persiapan musim kemarau, gitu kan. Kemudian sektor pertanian juga kan yang memang butuh air dalam jumlah besar itu juga bisa memanfaatkan, dan daerah-daerah rawan karhutla juga. Nah, itu bisa kita simpan airnya gitu ya. Ini saatnya untuk membasahi lahan yang memang rawan kebakaran. Jadi bagaimana penanganannya inilah yang bisa membedakan nanti apakah kita mendapatkan dampak positifnya juga atau dampak negatifnya saja. Terakhir Pak Fahri, apa rekomendasi Anda dari BMKG sendiri terhadap pihak-pihak terkait, pihak-pihak yang pembuat kebijakan maupun juga masyarakat dengan adanya fenomena La Nina yang kita hadapi saat ini? Ya, pertama bahwa memang potensinya ada, dampaknya juga ada. Nah, kita perlu menyiapkan antisipasi mulai dari masyarakat sendiri ya, dari lingkungan masing-masing rumah. Pastikan lingkungan kita itu siap untuk menerima dan mengalirkan air. Pastikan saluran air di rumah lancar, tidak mampet gitu ya. Kemudian dalam skala yang lebih luas, pemerintah baik pusat maupun daerah memastikan sungai-sungai itu siap untuk menerima dan mengalirkan air. Dan terakhir mungkin dari kami pantau terus perkembangan informasi cuaca dari BMKG, baik itu yang harian, bulanan maupun yang jangka pendek periode jam-jaman, ada di website kami dan akun. Mungkin boleh disampaikan di mana masyarakat bisa mengaksesnya secara berkala, ya, Pak Fahri? Betul. Untuk website ada di www.bmkg.go.id, kemudian di akun sosmed BMKG di Twitter, Facebook, YouTube, Instagram di @info_bmkg, dan masyarakat juga bisa mengunduh aplikasi mobile. Info BMKG namanya. Terima kasih banyak Pak Fahri atas waktunya di Sapa Indonesia Air Pekan. Sehat selalu Pak Fahri.